Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, Hakim Agung Sudrajat Dimyati resmi ditahan KPK, sementara gedung Mahkamah Agung digeledah KPK. Hakim Agung Sudrajat Dimyati resmi ditahan KPK selama 20 hari ke depan. Sudrajat diperiksa sejak pagi tadi sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Sementara gedung Mahkamah Agung digeledah KPK usai Sudrajat ditetapkan sebagai tersangka. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung dengan tersangka SD dan kawan-kawan. Hari ini tim penyidik KPK dalam rangka terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang saat ini telah KPK miliki, melakukan upaya paksa penggeledahan satu diantaranya di gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini masih berlangsung, tentu hasil dari kegiatan penggeledahan dimaksud akan kami sampaikan nanti setelah memastikan tim penyidik KPK. Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana. Selamat sore, Bang Kurnia. Selamat sore, Mas. Bang Kurnia, banyak penegak hukum yang terjerat kasus korupsi dan kali ini Hakim Agung yang terlibat. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, bagi ICW ini bukan hal yang mengagetkan lagi, sekalipun memang ini merupakan penangkapan pertama KPK di Mahkamah Agung yang melibatkan hakim. Sebelumnya sebenarnya ada pejabat teras Mahkamah Agung, yaitu Nur Hadi, mantan sekretaris MA yang juga diringkus oleh KPK. Sebab selama ini, dengan penangkapan terhadap Hakim Agung tersebut, semakin menurunkan derajat Mahkamah Agung di mata masyarakat. Kenapa saya katakan semakin menurunkan? Karena hari ini masyarakat sudah kian tidak percaya kepada lembaga kekuasaan kehakiman. Saya ambil contoh dalam konteks penanganan perkara korupsi. Dalam catatan kami sepanjang tahun 2021, pengadilan dari Sabang sampai Merauke, Januari sampai Desember, rata-rata hukuman bagi koruptor hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Belum lagi kita bicara tentang diskon hukuman besar-besaran pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Jangan lupa, beberapa waktu terakhir ketika kita membincangkan soal puluhan koruptor mendapatkan pembebasan bersyarat, itu pun berasal dari Mahkamah Agung, tatkala mereka membatalkan PP 99 tahun 2012, ditambah lagi dengan keterlibatan Hakim Agung dalam dugaan tindak pidana korupsi. Sekaligus, ini bisa jadi akan mengonfirmasi pandangan masyarakat bahwa mafia peradilan itu masih eksis hari ini, bahkan kemungkinan besar berada atau dilakukan oleh oknum internal pengadilan itu sendiri, sehingga itu yang menjadi catatan kita bersama. Demikian. Baik, ini yang diduga terlibat kasus korupsi terkait dengan penanganan perkara di Mahkamah Agung. Saat ini yang sudah ditemukan oleh KPK adalah $205.000 Singapura dan 50 juta rupiah. Menurut Anda apakah ini hanya dari satu penanganan perkara saja atau bisa jadi lebih, Bang Kurnia? Itu yang harus dicek dan dicermati serta didalami lebih lanjut oleh KPK. Kalau kita ambil contoh perkara yang dulu melibatkan mantan sekretaris MA Nur Hadi, dalam proses persidangan jaksa penuntut umum menduga ada sejumlah perkara yang dijadikan bancakan di Mahkamah Agung. Tentu akan menjadi menarik kalau Nur Hadi saja yang bukan bertugas mengadili itu diduga terlibat dalam beberapa perkara. Bagaimana dengan kondisi seorang hakim karena dia yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara? Dalam konteks ini, kami mendorong agar nanti penanganan perkara di KPK tidak melempem sebagaimana sebelumnya. Kita tahu selama beberapa waktu kebelakang, KPK itu hanya wah ketika tangkap tangan. Benar memang jabatannya mentereng, misalnya dalam konteks mantan Menteri Edi Prabowo, tapi ketika dalam konteks persidangan, tuntutannya rendah. Ini yang harus kita waspadai bersama, jadi jangan mengglorifikasi pada konteks OTT-nya, tapi mari kita cermati sampai proses persidangan. Kami mendorong dalam persidangan nanti tuntutannya harus maksimal, bahkan tidak salah jika kemudian dituntut seumur hidup penjara atau 20 tahun, dan nanti kami berharap juga vonis hakim juga tinggi. Hal yang harus dijadikan dasar memperberat adalah status yang bersangkutan sebagai hakim dan sebagai penegak hukum, penentu keadilan yang semestinya sudah selesai dengan urusan dunia, bukan justru mencari-cari perkara dengan memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan secara melawan hukum.
Demikian. Baik, penetapan tersangka tidak hanya pada Hakim Agung, tapi juga ada 9 orang lainnya yang merupakan PNS, Kepanitraan MA, dan juga pengacara, dan juga pihak swasta. Menurut Anda, apakah orang-orang yang terlibat ini hanya ini saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi, atau mungkin ada pihak-pihak lain yang sebenarnya belum bisa tersentuh seperti itu oleh pihak KPK? Ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi itu terorganisir dengan baik. Tidak mungkin perkara korupsi dilakukan oleh satu orang. Kita bisa melihat contoh konkretnya dalam penanganan perkara yang melibatkan Hakim Agung tersebut. Ada 2 hal sebenarnya yang harus ditelusuri oleh KPK. Yang pertama, tentu yang tadi pertanyaan dilontarkan kepada saya, perihal apakah hanya sekian orang ini saja yang terlibat dalam penanganan perkara lain, atau mungkin ada perkara lain yang melibatkan pihak-pihak lain juga. Itu yang harus ditelisik oleh KPK. Kemudian yang kedua adalah apakah selama ini laporan keuangan dari Hakim Agung tersebut sudah menggambarkan hal yang sebenarnya berasal dari perbuatan-perbuatan yang benar. Kalau ternyata ditemukan misalnya ada aliran dana tidak wajar yang di luar dari profil kebiasaan dari Hakim Agung tersebut, maka KPK penting juga untuk mencantumkan misalnya pasal gratifikasi atau pencucian uang. Dan jangan lupa pemirsa iNews TV, kalau kita pemirsa itu mengecek nama dari Hakim Agung tersebut, sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui bagaimana rekam jejak yang bersangkutan terdahulu. Itu sudah disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat sipil, tapi faktanya tetap saja masukan itu diabaikan, dinegasikan, dan tetap saja orang ini terpilih menjadi Hakim Agung. Dan terbukti beberapa tahun setelahnya yang bersangkutan tersangkut dugaan tindak pidana korupsi seperti yang sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian. Berarti untuk dalam hal ini Anda melihat bahwa terpilihnya Hakim Agung ini memang sudah salah dari awal, atau mungkin karena memang Hakim Agung ini juga memiliki ikatan yang kuat kepada para pemilihnya sehingga dia bisa terpilih dan juga mengamankan beberapa kasus korupsi? Iya, yang saya bisa katakan kepada masyarakat, silahkan ketik saja nama Hakim Agung tersebut dan coba cek rekam jejaknya beberapa tahun ke belakang. Maka di sana masyarakat akan mudah mengetahui kenapa masyarakat sipil saat itu cukup keras memberikan masukan kepada Komisi Yudisial dan DPR kala itu. Jadi ke depan memang kalau ada proses rekrutmen Hakim Agung, hal yang paling pertama harus dilengkapkan adalah aspek integritas. Karena kalau integritasnya bermasalah, maka setiap kerjanya akan berorientasi pada peningkatan harta kekayaan tidak wajar. Dan ketika itu dilakukan sangat berbahaya, karena yang bersangkutan sebagai hakim penentu keadilan dalam proses penegakan hukum. Dan putusan-putusan hakim di Mahkamah Agung itu bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Putusan harus dianggap benar, tapi kalau putusan itu diwarnai dengan praktik korupsi, itu yang menjadi problem yang cukup serius dalam proses penegakan hukum. Baik, Bang Kurnia, mengenai masalah korupsi ini memang menjadi pertanyaan besar di masyarakat karena pada 7 September lalu 23 koruptor ini dinyatakan bebas bersyarat dan juga resmi menghirup udara bebas. Mereka bebas bersyarat usai menjalani hukuman penjara karena dianggap berkelakuan baik. Kita dengarkan bersama. Puluhan napi korupsi bebas bersyarat per 7 September 2022 lalu. Mereka diantaranya mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosyah. Atut sebelumnya dipenjara selama 9 tahun akibat terjerat kasus suap Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola resmi bebas bersyarat setelah mendekam di balik jeruji besi sejak 2018 lalu. Zumi terbukti menerima gratifikasi dan memberi suap untuk memuluskan RAPBD Jambi. Selain itu, mantan Menteri Agama sekaligus koruptor dana haji Surya Dharma Ali dan mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar juga keluar dari lapas Sukamiskin Rabu 7 September 2022. Para napi korupsi ini bisa bebas karena dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Aturan itu berlaku bagi semua narapidana kecuali napi yang dipenjara seumur hidup dan hukuman mati.
Nah, Bang Kurnia, dari informasi yang kita dengarkan barusan bahwa ternyata napi ini sepertinya sama seperti napi-napi lainnya. Hukumannya mungkin hanya 9 tahun, 5 tahun, dan bahkan ada remisi khusus seperti ini jika bisa bebas bersyarat. Artinya koruptor ini tidak lagi menjadi kasus yang mengerikan atau kasus yang merugikan warga, atau seperti apa Anda melihat hukum kita saat ini? Saya coba mendefinisikan dan menggambarkan bagaimana perspektif negara melihat tindak pidana korupsi. Negara dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka beranggapan korupsi ini adalah kejahatan yang biasa, bukan extraordinary crime. Kenapa saya katakan seperti itu? Sumber permasalahan VT tadi yang diputar oleh iNews terkait dengan pembebasan bersyarat adalah regulasi undang-undang pemasyarakatan yang baru yang dibuat oleh DPR dan juga pemerintah. Kalau ditarik lagi akar persoalannya adalah ketika Mahkamah Agung cabang kekuasaan yudikatif membatalkan PP 99 tahun 2012 sehingga remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor tidak usah lagi diberikan syarat-syarat khusus. Itu kan mengartikan sama dengan kejahatan yang biasa. Jadi sebenarnya sempurna sudah komitmen yang sangat rendah pemberantasan korupsi dari seluruh cabang kekuasaan. Ditambah lagi dengan praktik korup aparat penegak hukum. Kita baru bicara soal Hakim Sudrajat, sebelumnya ada Jaksa Pinangki Sirna Malasari, ada Napoleon Bonaparte, ada penyidik KPK Robin Patuju. Jadi seluruh struktur penegak hukum kita juga perlu direformasi, terutama menekankan pentingnya nilai integritas. Dari sana tentu masyarakat akan terus-menerus berprasangka buruk, karena kalau mau berprasangka baik, realitanya tidak menunjukkan hal itu terkait dengan proses penegakan hukum. Demikian. Baik, dibutuhkan reformasi penegak hukum agar korupsi tidak lagi merajalela di Indonesia. Terima kasih Bang Kurnia Ramadan, peneliti ICW, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.